Novel fantasi. Nah, novel fantasi itu bicara tentang hal-hal yang ini bukan realistis nih salahnya. Hal-hal yang tidak mungkin dilihat dari pengalaman sehari-hari. Jadi ya sifatnya ini yang tidak realistis maksudnya tadi nih ya di atasnya. Jadi karakternya tidak realistis, setting plotnya juga tidak wajar eh, untuk menyampaikan ide-ide penulisnya. Jadi sama halnya lah kalau di sastra barat misalkan novel-novel fantasi seperti Harry Potter, Lord of the Ring, nah itu kan itu novel-novel fantasi semua tuh. Nah, jadi jenis novel ini mementingkan ide, konsep gagasan sastrawan hanya dapat dijelaskan dalam bentuk fantastik. Artinya menyalahi hukum empiris, hukum pengalaman sehari-hari. Jadi di luar kebiasaan, di luar realitas gitulah ya. Bicara tentang surga, bicara tentang neraka, itu kan novel-novel fantastik biasanya. Contoh, novelnya At-Tawabi wa Zawabi, Jin-Jin Perempuan dan Malapetaka, karya Ibnu Syahid, prosais Andalusi, Andalusi ini Spanyol. Nah, bicara tentang tokoh sastrawan dan kritikus dari kalangan jin. Nah, itu ya. Nah, jadi novel-novelnya bicara tentang dunia-dunia fantasi. Nah, ini novelnya nih. At-Tawabi wa Zawabi. Tapi novel lama sebenarnya nih. Nah, jadi dunia-dunia yang bukan dunia realitas ya. Nah, terus ada lagi eh, Kalilah Wadimnah, karya Ibnu Muqaffa. Nah, Kalilah Wadimnah bicara tentang dunia binatang. Nah, itu juga dunia-dunia binatang biasanya karena bukan dunia real real kita ya. Nah, ini Kalilah Wadimnah. Nah, itu Kalilah Wadimnah Muqaffa Ibnu Muqaffa bicara tentang dunia hewan dan lain-lainnya. Nah, ada lagi nih tentang simbolik binatang pada awal Abbasiyah. Jadi pada era Abbasiyah ya. Atau lagi ada lagi nama Risalatul Ghufran, karya Abu Ala Al-Ma'ri yang bicara tentang surga neraka. Nah, ini nih. Nah, ini prosa juga tapi tentang bicara tentang itu. Nah, meskipun di era-era modern banyak lagi ya apa novel-novel fantasi. Yang saya tahu itu ada eh, apa judulnya saya lupa. Frankenstein apa gitu lah, Baghdad. Itu juga bicara tentang novel-novel itu. Eh, coba saya lihat dulu ya. Nah, itu biasanya novel juga itu. Frankenstein in Baghdad. Nah, itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris juga ya. Nah, itu biasanya novel juga novel-novel ini fantasi. Biasanya dunia-dunia inilah. Atau mungkin eh, kalau di Indonesia ada berkembang novel-novel yang bicara tentang horor. Ya, sama lah nih kayak tadi nih ya. Genre-genre horor, novel-novel horor, novel-novel tentang hantu dan segala macamnya. Nah, ini dalam sastra Arab juga sebagian ada. Nah, itu kalau diteliti bagus tuh melihat genre horor dalam sastra Arab. Gimana orang Arab itu menggambarkan hantunya gitu gitu. Kalau kita kan hantunya ada pocong, ada genruwo, ada yang lain. Ada orang Arab gimana menggambarkan hantu dalam imajinasinya mereka. Nah, itu ya sastra Arab. Nah, jadi meskipun penggolongan ini hanya sifatnya umum ya, pokok saja. Meskipun dalam praktiknya ketiga jenis novel ini sering dijumpai dalam satu novel. Nah, misalkan petualangan ada cintanya, ada eh, fantasinya, misalkan gitu, atau yang lain-lainnya gitu ya. Jadi hanya secara pokoknya saja. Nah, jadi kecenderungannya bisa dilihat dari yang mana yang lebih dominan, pecintaannya, atau petualangannya, atau fantasinya. Dari situ dilihat. Gitu. Jadi itu nanti bisa kita kategorikan novel ini petualangan, novel ini percintaan, novel ini fantasi. Jadi dilihat yang mana tadi ya riwayat. Nah sekarang ada namanya cerpen.
kisah qasirah. Nah, kalau tadi novel itu lumayan panjang itunya, bentuknya, tapi kalau cerpen namanya pun cerpen, pendek. Jadi pendek tuh. Kalau kamu baca sekali itu duduk mungkin selesai. Makanya kalau cerpen biasanya kan kumpulan, kumpulan cerpen. Jadi dalam satu buku itu ada beberapa kisah cerita. Nah, tapi kalau novel kan bentuknya tebel. Nah, ini cerpen itu dia relatif pendek, tapi nanti di setiap cerita itu beda-beda ininya dalam kumpulannya itu. Nah, contoh misalkan eh, ada beberapa cerpen kalau dengan Prof. Zul pasti ini tuh halusinasi. Nah, itu pasti ada. Pernah nggak udah dikasih tahu? Sudah pernah masuk dengan Prof. Zul dikasih tahu novel itu nggak? Yang diterjemahkan sama Prof. Zul, judul novelnya itu Al-Kabus, diterjemahkan jadi halusinasi. Nah, itu kumpulan cerpen karya Najib Al-Kilani. Nah, itu udah Prof. Zul menerjemahkan itu novel itu, cerpen itu ya, kumpulan cerpen itu. Nah, dikatakan pendek karena memang efeknya tunggal. Tadi ya, karakter, plot, settingnya terbatas, tidak kompleks. Kalau novel, karena panjang ceritanya, maka kompleks, beragam gitu ya. Tapi kalau cerpen, itu biasanya terbatas. Karakternya misalkan cuma tidak banyak lah, satu, dua, tiga gitu misalkan. Tidak banyak. Tapi kalau novel kan banyak. Tuh. Nah, terus plotnya juga. Plotnya misalkan plot maju, plot alurnya bicara dari mulai dia siap mengenalkan tokohnya, kemudian muncul konflik cerita, baru konklusinya seperti apa. Nah, kalau novel kan bisa beragam, dijelaskan dulu ininya, nanti balik lagi, flashback lagi dan segala macamnya. Nah, tapi kalau cerpen biasa karakternya atau plotnya tidak tidak kompleks, tidak beragam. Settingnya juga misalkan hanya di satu setting waktu, setting tempatnya. Nah, kalau novel kan bisa banyak macam tuh. Setting tempatnya bisa beragam, nah, setting waktunya juga bisa beragam. Nah, terus cerpen ini dibagi lagi dalam tiga kelompok. Ada cerpen biasa, ada cerpen yang panjang atau long short story, ada cerpen yang pendek, short short story. Cerpen cerita pendek yang pendek. Nah, jadi ada pendek biasa, cerpen biasa, ada yang panjang, cerpen long short story, ada yang cerita pendek yang pendek. Nah, biasanya membedakannya itu tadi ini apa eh, jumlah halaman dan katanya biasanya gitu ya. Nah, tergantung panjangnya itu. Nah, sekarang dalam sastra Arab ini beberapa contoh eh, banyak sebenarnya para cerpenis di sastra Arab. Ini kita kasih dua contoh saja. Taufik Al-Hakim dan Najib Mahfuz ya. Najib Mahfuz meskipun novelis, cerpennya juga banyak. Nah, Taufik Al-Hakim menulis 8 buku kumpulan cerpen, di antaranya Madrasatul Mughafilin, sudah diterjemahkan, kampung di kampungnya ia tak dihormati ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ini sudah ada nih cerpennya, kumpulan cerpen. Kalau Najib Mahfuz bicara eh, menulis 13 buku kumpulan cerpen, antara lain Bait Bait Sayyi As-Sum'ah dan lain-lain. Nah, itu beberapa ini ya. Nih, cerpen nih, kumpulan cerpen seperti ini. Nah, ini Madrasatul Mughafilin, Taufik Al-Hakim, ini Mesir ya. Nah, biasanya tuh beberapa kumpulannya tuh. Nah, nanti cerpen yang satu beda lagi ininya, susahnya. Nah, kalau yang ini Bait Sayyid As-Sum'ah itu ini, Ali Mahfuz. Bait Sayyid As-Sum'ah, kumpulan cerpen. Nah, ini kan, ini apa nih, ini judul-judul cerpennya. Qabilur Rahil, Hilmunis Billah, Kaus Kuzah, Pelangi.
ada yang lain-lain. Pokoknya seperti itulah ya contoh ininya cerpen Arab. Nah, ada uksusah. Nah, kalau uksusah itu novelet dia bentuknya. Jadi bentuknya prosa, tapi panjangnya itu antara novel dan cerpen. Jadi di tengah-tengah. Nah, itu novelet. Tidak besar seperti novel, tetapi tidak pendek juga seperti cerpen. Jadi dia tengah. Makanya dibilangnya novel, kalau orang bilangnya novel itu novel kecil lah gitu ya. Nah, ukuran ketebalannya itu biasanya sekitar 200 halaman atau kalau novel itu sekitar 200-an, bahkan lebih mungkin ya. Kalau cerpen 5 sampai 15, kalau novel itu 60 sampai 100. Nah, itu ini dikira perkiraannya seperti itu. Nah, sebagian ahli juga menyebut novel itu dengan cerita pendek yang panjangnya jadi long short story, ya. Nah, itu novel. Jadi antara apa, novel dan cerpen. Nah, ini contohnya kalau di sastra Arab umumnya ada, tetapi lebih lebih ke novel ya kalau sastra Arab ya, riwayat tadi ataupun cerpen. Karena kalau novel kecil ini karena mungkin ceritanya juga tidak kompleks seperti novel, jadi agak kurang eksplor juga gitu ya penulisnya gitu. Mending buat novel sekalian kan bisa lebih panjang ceritanya. Oke, seperti itu. Terakhir ada drama Al-Masrahiyah Arabiyah. Nah, drama ini tadi meskipun beberapa pendapat memasukkannya dalam prosa, tapi ada juga yang membahas tersendiri ya drama itu. Nah, umumnya drama itu bercerita tentang, tapi cerita melalui dialog-dialog para tokoh. Nah, jadi nanti nanti saya kasihkan contoh. Nah, yang menentukan karya itu drama atau bukan itu ada tiga. Pertama, dialog antar tokoh, nih ya. Terus eh, diciptakan bukan untuk dinikmati melalui pembacaan, tapi pementasan. Jadi sebenarnya naskah drama itu dipakai untuk pementasan. Nah, beda halnya dengan novel. Novel itu memang buat dibaca. Tapi kalau drama itu dibuat pementasan. Nah, jika novel atau cerpen menceritakan suatu kejadian, drama itu adalah kejadian di atas pentas atau rekonstruksi peristiwanya itu sendiri. Nah, gitu ya. Nah, jadi eh, dia rekonstruksi peristiwa itulah drama, gitu ya. Tapi kalau novel kan menceritakan tuh. Nah, si pengarang menceritakan atau pengarang sebagai orang pertama dia pelakunya gitu ya. Nah, tapi kalau drama itu biasanya rekonstruksi peristiwanya langsung lewat dialog-dialog tadi. Nah, ada juga yang membagi drama itu menjadi dua. Ada Al-Masrah An-Nasri namanya, naskah drama bentuknya prosa. Ada Al-Masrah Asy-Syi'ri, naskah drama dalam bentuk puisi. Jadi ada yang naskah drama prosa, ada yang naskah drama puisi. Itu ya, dua modelnya itu. Nah, dari segi konten isinya terdapat terbagi menjadi dua juga. Ada Al-Mas'ad tragedi, ada Al-Malhat komedi. Jadi ada drama komedi, ada drama tragedi. Nah, dalam sastra Arab yang banyak melahirkan naskah drama itu lain adalah Taufik Al-Hakim yang menulis antara lain naskah drama Ahlul Kahfi dan Mahmud Taimur yang menulis naskah drama Haflatus Syai dan drama Al-Muntizah. Nih, eh, nah, ini naskah drama yang tadi, yang syair itu. Al-Masra Asy-Syi'ri. Nah, ini tadi ya, contohnya nih. Ini karangan Syauqi. Ini naskah drama tapi bentuknya syair tadi. Nah, ini ya. Nah, kalau yang eh, naskah drama ini yang bentuk prosa itu yang seperti ini. Tokoh-tokohnya, ini bukan pengarangnya, tokoh-tokohnya nanti ada di sini.
Biasanya dituliskan tokoh-tokoh. Nah ini ya, nah jadi bentuknya dialog nih. Nah jadi dia bukan bukan seperti novel, memang naskah, naskah buat pementasan gitu ya, sama halnya skrip kalau di film gitu ya, ada dialog-dialog semuanya gitu. Nah terus nah ini juga uh, mungkin apa tuh syai. Nah, ini seperti ini dia. Ini ashkhas riwayah. Ini walaupun, nah ini kalau dulu ada juga menggunakan istilah riwayah. Riwayah itu sebenarnya cerita. Makanya kadang istilah-istilah itu dipakai beragam juga ya. Nah ini seperti ini nih ya. Ini kan contohnya dialog-dialog saja. Nah dialog seperti itu. Jadi tidak ada seperti halnya novel yang ada narasi, penceritaan segala macam. Jadi ceritanya itu langsung lewat dialog. Jadi kalau novel misalkan saya baca novel, kita tahu karakter tokoh yang kita baca. Nah, tapi kalau drama itu karakter tokohnya itu dilihat dari dialognya itu. Jadi nanti dari dialog yang kita lihat itu nah, kita tahu oh, karakternya ini misalkan protagonis, oh ini antagonis dan segala macamnya. Nah, jadi seperti itu ya. Apa drama Arab. Oke, seperti itu beberapa gambaran tentang genre sastra Arab, khususnya novel dan drama ya. Riwayah, kisah kasirah, dan masrahiyah. Nah, tiga genre ini, meskipun orang Arab itu sendiri itu, ya mereka itu dulu dari dulunya itu dikenal sebagai bangsa puitis. Makanya yang berkembang itu syair. Sementara novel, cerpen itu juga sebenarnya pengaruh dari Barat. Nanti kalau kalian baca sejarah sastra Arab, ada namanya kelompok Mahjar namanya. Kelompok Mahjar itu orang-orang imigran yang kemudian hijrah ke Amerika. Nah, dari situlah kemudian membentuk sebuah hmm, kelompok atau grup sastrawan. Salah satu yang paling kita kenal itu ialah Khalil Gibran loh. Jadi kalau dalam bahasa Arab namanya Jubran, bukan Gibran ya. Jubran, Khalil Jubran. Nah, itu yang membawa apa semangat baru dalam sastra Arab sehingga muncul-muncul genre seperti novel, seperti cerpen dan lain-lain gitu. Jadi sebenarnya itu juga pengaruh dari sastra Barat kemudian masuk ke dunia Arab gitu ya. Intinya. Kalau dulu kan prosanya orang Arab itu ya seperti pidato kalau dalam zaman jahiliyah itu khitobah. Kalau nanti di era-eranya keemasannya Islam itu macam-macam ada apa namanya genre eh, muasah nanti ada kamu cari lah nanti ya macam-macam ada beberapa genrenya itu. Nah, jadi bentuk prosa. Nah novel hanya pengaruh Barat kemudian muncul ke sastra Arab sehingga berkembanglah juga novel gitu ya. Nah sebenarnya di sastra Arab sendiri itu novel itu bukan genre murni dari eh, sastra Arab, tapi tetap pengaruh dari sastra Barat. Karena orang Arab sendiri itu sebenarnya orang yang syair kalau orang Arab itu ya lebih lebih ini itu syair. Prosa ada, tapi tidak ini. Makanya dalam prosa-prosa Arab pun pasti mengutip-utip syair-syair aja tuh orang Arab tuh. Bahasa puitisnya orang Arab tuh ya lewat syair. Kalau bahasa novel kan puitis tapi tidak sepuitis syair sebenarnya kalau itu. Ya, oke. Seperti itulah ininya gambaran tentang ini ya genre sastra Arab. Meskipun mungkin banyak lagi contoh-contoh novel, cerpen atau yang lain-lainnya yang belum saya tunjuk. Apalagi yang sekarang banyak penulis-penulis baru, novelis baru di sastra Arab modern nih, kontemporer.
mungkin belum sampai ke kita, beberapa mungkin banyak yang nggak sampai ke kita. Di Indonesia itu novel-novelnya ada, tapi kebanyakan terjemahkan itu novel-novel yang sudah lama. Karena udah kurang tuh perhatian itunya. Dibandingkan misalkan dengan novel-novel Barat gitu ya. Nah, kita sebenarnya novel Arab juga banyak yang bagus-bagus gitu. Arab kan Saudi, nggak cuma Mesir. Penulis-penulis seperti di Lebanon, Syria, Yordan, dan lain-lain itu banyak tuh novelis-novelis baru tuh. Novelis-novelis yang apa yang cerita-ceritanya juga bagus gitu ya. Nah, tapi itu masuk kategori sastra Arab ya. Selama eh, menggunakan bahasa Arab, maka dia masuk kategorinya sastra Arab, novel Arab. Meskipun banyak juga novel yang bahasa Fusha, tapi bahasa Amiyah banyak juga. Sama halnya kita, misalkan novel-novel kita kan dialog-dialognya pakai bahasa bahasa apalah seperti itu. Nah, itu banyak juga. Nah, di sastra Arab juga seperti itu, banyak yang menggunakan bukan bahasa Fusha, tapi bahasa Amiyah. Amiyahnya pun tergantung dari negaranya, daerahnya atau negaranya. Mesir beda, Saudi beda, dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi itulah gambaran sedikit tentang genre novel, novel, cerpen, dan drama Arab. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan? Hmm? Mau Nah, nanti ingin baru bertanya, setelah ini baru kita, silakan. Oke lah. tadi kan drama itu, drama Arab itu ada dua ya, Ustaz. Ada tragedi sama komedi. Terus kalau seandainya Hmm. bentuknya misalkan kayak horor atau romance itu masuknya kemana, Ustaz? Nah, itu bisa masuk tragedi. Kalau cinta kan biasanya bisa masuk ke tragedi itu. Nanti cerita, cerita cinta, terus yang satu mati, yang satu apa seperti itu kan biasanya gitu. Nah, horor pun juga bisa masuk ke maksad tadi tragedi, gitu ya. Jadi bisa masuk ke situ. Oh, berarti Kebanyakan kan, tragedi itu bukan termasuk, bukan cuma action doang ya, Ustaz, gitu. iya enggak. Maksudnya itu pembagian secara umumnya gitu. Maksudnya tadi makanya saya bilang, meskipun secara umumnya itu dua. Meskipun genre itu sebenarnya berkembang kan, sastra itu berkembang aja kan. Nah, maksudnya tragedi ada cerita romansanya dan segala macamnya gitu ya. Nah, ada cerita horornya dan segala macamnya kayak gitu, gitu. Tapi secara umumnya itu dua itu. Nah, tapi meskipun seiring perkembangan zaman, genre-genre baru atau pembagian-pembagian itu bisa berkembang lagi gitu. Nah, kita nggak tahu tema-tema yang baru. Misalkan di novel kayak gini, misalkan kalau dulu menganalisis novel itu misalkan lewat lihat tokohnya siapa dan segala macam. Sekarang kan macam-macam. Lihat misalkan karakter, eh, isi pesannya. Misalkan tadi alam dan lingkungan lewat etik, ekologi kan jadi pembahasan umum, pembahasan yang lagi marak sekarang nih tentang ekologistik, ekologi lah, apa ekoteologi dan segala macam-macamnya gitu. Nah, sama halnya gitu. Jadi pembagiannya itu tidak tidak maksudnya tidak terpatok itu saja gitu. Pasti berkembang ya. Genre itu pasti berkembang gitu. Nah, jadi tragedi tadi romans juga bisa masuk ke tragedi, mungkin bisa masuk juga ke komedi karena kan cerita cinta dibumbui dengan komedi dan segala macamnya gitu ya. Jadi tidak stuck di situlah sebenarnya itu ya. Tidak patokannya tidak hanya di situ sebenarnya, tapi secara umumnya itu dibagi menjadi dua itu, gitu ya ininya. Baik, Ustaz. Syukran, Ustaz. Oke, oke, ada lagi. Nanti kalau ini apa? Oh, nah kalau nanti sudah masuk ke tahapan diskusi, tahap analisisnya, nanti saya coba kasih beberapa contoh juga lah ya. Contoh nerapin menganalisis
karya sastra Arab, khususnya novel dan puisi dan cerpen juga eh, lewat beberapa pendekatan tadi itu ya. Misalkan kalau sosiologi sastra tuh apa saja yang dibahas. Terus kalau psikologi nanti apa saja. Kamu misalkan mau meneliti, menganalisis tentang tokoh dalam cerita, ya. Tokoh dalam cerita itu kan banyak tuh. Tokoh utamanya misalkan seorang perempuan. Ceritanya tentang dia eh, inilah seorang wanita karir, terus tapi dia dalam hidupnya itu ini tidak stabil gitu misalkan. Mentalnya kena misalnya kayak gitu-gitu. Tapi dia secara sosial dia mapan, wanita karir dan segala macam. Tapi secara mental dia ini rapuh. Nah, itu kan bisa dilihat dari perspektifnya psikologi nanti, psikologi sastra. Melihat gimana karakter tokoh itu kita analisis lewat pendekatan psikologi. Nanti bisa kamu cari teori-teorinya siapa, Sigmund Freud dan lain-lain. Nah, beberapa teori itu untuk melihat karakter tokoh dalam cerita itu. Nah, dari situlah nanti kamu tahu, oh ternyata tokoh cerita itu, tokoh ceritanya ini kalau diteliti dari aspek psikologi, nanti dia bakal ternyata seperti ini karakternya, atau seperti ini, dan lain-lainnya. Nah, jadi kita bisa lihat itu lewat bacaan-bacaan kita eh, terhadap novel itu. Nanti teorinya kita kita bisa gunakan teori siapa saja ya, sesuai dengan teori yang mau kita pakai gitu. Nah, menurut saya kayaknya menarik juga nanti kalau kalian membuat skripsi mungkin membahas tentang sastra ya, yang minatnya ke sastra, nanti coba kita arahkan juga supaya nanti ketika menganalisis karya sastra itu novel, cerpen atau syair itu tahu gitu cara menganalisisnya ya. Jadi nggak melulu tentang inilah gitu ya. Makanya di kita tuh eh, ada pedagogi, ada pembelajaran, ada yang linguistik, ada yang sastra. Jadi tiga bidang ini di penelitian akhir ini bisa dipilih nanti ya. Yang tidak mau ke pedagogi, ke pembelajaran bisa ke linguistik, bisa ke sastra. Makanya nanti di mata kuliah ini kita coba apa penerapannya bagaimana menganalisis karya sastra itu ya. Supaya nanti tahu ketika mau buat skripsi atau penelitian tentang sastra, kalian udah tahu cara menganalisis novel cerpen atau puisinya. Oke, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Nabila sudah dibentuk ya itunya kelompoknya ya. Sudah, Ustaz. Jadi 12 kan ya. Ya, Oke. Sebenarnya saya ada materinya, tapi saya pengen kalian yang cari dulu materinya, nanti baru saya akan jelaskan lebih lanjut tentang itunya. Apa materi-materinya. Nah, nanti kita masuk ke sini ya. Berarti di minggu depan nanti kita masuk ke ini, temanya tentang pendekatan dalam mengapresiasi karya sastra Arab. Saya sudah punya itunya. Tapi nanti silakan kalian yang diskusikan. Nanti saya akan sebagai ini pelengkap penjelasannya. Nah, ini nanti, nah ini sudah tadi kan tentang baru tentang bentuk ininya. Bentar, ya.
Oke. Bentar. Ini lagi ini laptop. Ada pertanyaan lagi nggak? Hmm? Bentar ya. Nggak mau di-share kenapa nih? Hmm. Oke, seperti ini ya, mana dia tadi ya. Nah ini ya, nanti pokoknya kita masuk ke pembahasan ini. Jadi beberapa teori yang dipakai untuk menganalisis karya sastra.